Orang asli Papua bukan miskin tapi dimiskinkan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membiasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yohanes 10:10. Oleh Angginak Sepiwanimbo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, mencatat jumlah penduduk miskin di Republik Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret tahun 2025. Angka itu menurut 0,2 juta orang atau 1,0% poin terhadap September tahun 2024 dan berkurang 1,37 juta orang atau 0,56% poin terhadap Maret tahun 2024. Mengacu pada berita resmi statistik BPS nomor 6307/TH XXVII tentang profil kemiskinan di Indonesia. Maret tahun 2025 tertanggal 25 Juli tahun 2025. Persentase penduduk miskin terbesar terletak di Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 18,9%. Sedangkan persentase terendah di Pulau Kalimantan, yaitu 5,15%. Berdasarkan daerah tempat tinggalnya, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada periode September tahun 2024 hingga Maret tahun 2025 meningkat sebesar 0,22 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin di pedesaan pada periode yang sama turun sebanyak 0,43 juta orang. Dari sisi persentasenya, kemiskinan di perkotaan meningkat 6,66% menjadi 6,73%. Sementara itu, persentase kemiskinan di pedesaan turun menjadi 11,03%. Dari sebelumnya sebesar 11,34%. Sementara 6 provinsi Papua dengan persentase jumlah penduduk miskin paling tinggi per Maret tahun 2025 sebagai berikut. Pertama, Pegunungan Papua 30,03%. Kedua, Papua Tengah 28,9%. Ketiga, Papua Selatan 19,71%. Keempat, Papua Barat 20,66%. Kelima, Papua 19,16%. Keenam, Papua Barat Da 17,95%. Sumber Satukan Indonesia, Kam Juli 26 ke 2025. Sejarah moyang orang Papua. Penduduk orang asli Papua adalah orang-orang otonom, mandiri, independen dan merdeka dalam mengatur, mengatasi, memimpin, pendidikan, dalam ekonomi, mengelola sumber daya alam. Kepemimpinan tidak pernah melibatkan wilayah lain, daerah lain, negara lain, tetapi mereka bergantung pada kekayaan alam untuk mereka hidup dan berkarya di tanahnya mereka sendiri. Moyang orang asli Papua sangat paham hukum alam. Mereka tidak bisa bahkan tidak pernah melawan hukum alam. Walaupun kehidupan mereka tidak seperti saat ini, mereka memiliki hukum diplomasi. Mereka memiliki hukum dalam perang, sistem pertahanan, sistem kesehatan etnomedisin. Mereka memiliki hukum dalam pendidikan. Mereka memiliki hukum dalam ekonomi, serta ilmu astronomi. Mereka memiliki hukum dalam peternak. Mereka memiliki hukum dalam kepemimpinan dan tanda alam tentang masa dan waktu dan masih lain. Lebih jelas para pembaca yang mulia, silakan baca buku Kebudayaan Orang Lani, karya Angginak Sepiwanimbo. Moyang orang asli Papua takut dan malu terhadap orang lain ketika ia tidak bisa bekerja dan memberi makan keluarganya. Dengan demikian mereka harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sebagai orang asli Papua yang mandiri, otonom, independen, merdeka dan berdaulat memiliki masa depan,